Kita beri aplaus untuk Pak Menteri Erick Thohir. Dan mari kita dengarkan sambutan dari Pak Menteri. Untuk itu para hadirin kita beri standing ovation. Waktu dan tempat kami berikan Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tadi Mas Abrar tidak berhenti-hentinya kasih pantun. Tepuk tangan. Saya yakin itu nyusun pantunnya lama. Kalau tidak salah lebih dari 4 tadi. Dan tentu tadi disambut oleh Pak Dirut juga pakai pantun. Jadi kalau saya nggak berpantun, nggak rukun. Ya, karena ini acara rukunan kan. Jadi kalau satu dan sama lainnya berpantun, kita harus berpantun juga gitu. Jadi ada pantun saya ini, naik delman keliling kota tua. Melihat senimannya, cicipi kulinernya. Kita song-song masa depan Indonesia. Kok ragu-ragu? Nggak yakin masa depan Indonesia? Oh. Kita ulang, kita song-song masa depan Indonesia. Energi PLN yang jadi penerangnya. Tentu sebuah kehormatan buat kami semua dari Kementerian BUMN, direksi, komisaris bisa diundang oleh syarikat pekerja PLN dan tentu syarikat pekerja lainnya seperti Icon Plus dan lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu kepada Mas Abrar dan Mas Bintoro yang hadir hari ini, tepuk tangan berdiri coba. Karena kalau pemimpin itu memang kita kadang-kadang harus keras, tapi juga seringkali kita harus merajut. Setuju? Ya, setuju. Tepuk tangan, ayo. Mungkin para pengurus SP yang hadir siapa? Coba berdiri. Tepuk tangan juga buat semua. Tadi saya lihat ada yang dari Milan, mana? Tadi ada SP dari Milan saya lihat. Tadi mana yang bawa bendera? Hah? Mana? Mana benderanya tadi? Ini saya terus terang kaget. Pak Dirut ini sama ini bayangkan Pak Dirut, direksi, komisaris utama, Pak Amin, komisaris. Ini baru dilantik berapa lama ya? 4 bulan. Tahu-taunya sudah akuisisi power plant di Milan. Coba ngomong gitu. Kalau tahu setiap pertandingan kalau kita lagi kalah saya matiin lampunya kan tinggal telepon. Dan tentu tadi saya lihat juga ada yang dari Kalimantan ya, coba berdiri mana? Wow. Dari Papua ada? Oh, ada juga. Dari Sumatera ada? Dari Sulawesi ada? Ada juga. Yang menarik tadi dari Pulau Ciputat mana? Ada juga tadi. Tadi ada mana Pulau Ciputat? Hah? Ada. Kok malu-malu? Tadi di depan ada yang bilang dari Pulau Ciputat. Ada yang bilang juga tadi depan dari planet Bekasi. Tadi mana coba? Hah? Ada. Dan tentu yang dari Jakarta, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang saya tentu sangat apresiasi.
Tadi sudah disampaikan bahwa tentu PLN ini jantungnya Indonesia. Kenapa jantungnya Indonesia? Bahwa seluruh pertumbuhan ekonomi ke depan perlu listrik. Kita bisa bicara lihat bagaimana mobil, motor pun listrik nantinya. Industri perlu listrik. Indonesia secara ekonomi akan terus tumbuh sampai 2045. Artinya apa? Apa yang diributin? Yang permasalahan itu kalau kita ini sudah melakukan inovasi, bekerja keras, ternyata ekonominya tidak tumbuh. Ini ekonominya tumbuh sampai 2045. Jadi nggak perlu diributkan. Kerukunan adalah salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan itu. Karena itu ketika Pak Dirut bisik-bisik, ini kira-kira seminggu yang lalu kalau nggak salah, Pak berkenan ketemu para sahabat pekerja yang ada di PLN. Ya berkenan. Kita ini satu keluarga. Tidak mungkin kita sama-sama ingin membangun sesuatu itu dengan perbedaan. Harus dengan persamaan. Kadang-kadang sebuah perbedaan itu terjadi. Tetapi tinggal kita cari titik temunya. Sama Pak Presiden kemarin bicara. Ketika menerima delegasi dari Papua Nugini. Luar biasa statement Bapak Presiden. Ketika kita bicara yang namanya pertemanan, itu bisa memilih. Tetapi kalau bicara tetangga, tidak bisa memilih. Ya memang itulah tetangga kita. Sama, tetangga aja tidak bisa memilih, apalagi yang namanya keluarga. Keluarga itu ya itulah bagian yang memang kita harus mencari solusi satu dengan lainnya. Dan karena itu juga, ini bukan basa-basi. Kadang-kadang kita diadu dombakan karena sekedar potongan-potongan kata-kata yang tidak menyambung. Cuman diambil kata-kata ininya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut. Kami di kementerian, direksi, komisaris, bukan bagian juga yang tidak menjaga amanah. Yang akhirnya di masa jabatan kami juga PLN tidak ada, nggak mungkin. Tadi disampaikan. Ini jantungnya Indonesia. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonominya. Nah, tinggal bagaimana kita harus melihat yang namanya perubahan. Disrupsi. Apakah disrupsi yang namanya energi terbarukan? Apakah disrupsi yang namanya digitalisasi yang memang itu tidak bisa kita hindarkan, tetapi kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dirut, ketika tidak ada satu visi di antara kita, kita mudah diintervensi. Tetapi kalau kita solid, saya sebagai menteri pun mendapatkan data dan fakta yang transparan dan profesional, saya tidak ragu-ragu. Bersama PLN, bersama direksi, bersama komisaris, mempertahankan bagaimana eksistensi sebuah perjuangan yang PLN harus lakukan.
Dan saya dalam menghadapi tekanan ini tentu juga tadi keras dan merajut. Kalau hanya keras tidak merajut, ya tentu akhirnya kita jadi arogansi yang tidak ada solusi. Setuju? Ketika ada, saya nggak mau detail, undang-undang yang harus saya tanda tangan, saya baca isinya, betul Pak Dirut? Saya satu-satunya nggak mau tanda tangan. Tetapi bukan saya tidak tanda tangan, tidak menyamperi para pengambil kebijakan lain. Saya jelaskan kenapa saya tidak mau tanda tangan. Jadi bukan pokoknya nggak mau tanda tangan. Karena kita yakini dengan roadmap yang kita sepakati sekarang, ini justru menjaga bagaimana PLN makin kuat. Tidak mungkin yang namanya saya membentuk holding untuk justru memperlemah daripada PLN. Dan juga bukan karena holding itu saya mendukung yang namanya liberalisasi daripada kelistrikan. Enggak. Justru kita balik. Yang selalu saya bilang, kita harus membangun ekosistem kita sendiri. Ekosistem Indonesia. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, ekosistem Indonesia. Tentu sejalan yang disampaikan oleh pimpinan kita Bapak Presiden, bagaimana hilirisasi daripada sumber daya alam harus terjadi. Kenapa? Sudah sekian lama Indonesia ini sebagai negara yang luar biasa besar, sumber daya alamnya hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi negara lain. Kita harus pastikan yang namanya sumber daya alam kita harus menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Membuka lapangan kerja bangsa kita, membuka kesempatan usaha bangsa kita. Sama, market kita yang besar ini pun tidak boleh dipakai hanya pertumbuhan bangsa lain, tetapi harus diprioritaskan untuk pertumbuhan bangsa kita. Setuju? Kita tidak anti asing, tetapi mereka harus ikut roadmap kita, bukan kita ikut roadmap mereka. Indonesia, aktif, berdaulat, merdeka. Kalau sekarang dengan gonjang-ganjing daripada geopolitik yang terjadi saat ini, kita tidak mau berdaulat, ini akan menjadi sesuatu yang kita akan sesali nanti. Ingat, pemimpin yang di sini semua diberikan amanah, pemikiran, kapabilitas, hasil karya yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kita umur selama-lamanya. Artinya apa? Sebagai pemimpin yang beramanah, kita harus memastikan apa? Continuity daripada kehidupan PLN ke depan dan juga pimpinan ke depan. Yang tentu sesuai dengan tadi roadmap dan blueprint yang kita sepakati dari sekarang. Jangan terus kita mau diintervensi. Yang akhirnya kita hanya jadi buih. Melihat pertumbuhan ekonomi ini dinikmati oleh orang lain. Nah, karena itu saya bicara, kenapa holding ini terbentuk? Memperkuat. Bagaimana kita sekarang ikut dalam pembangunan yang namanya ekosistem EV battery, mobil listrik. Ini kita harus ikut. Karena ini perubahan yang terjadi. Dan jantungnya di PLN. Kalau namanya listrik mau di rumah,
mau di pinggir jalan, ya nanti mesti listriknya PLN. Bahkan awal-awalnya saya maunya apa? Tadi, kalau yang nggak mau ikut kebijakan Indonesia, mobil-mobil listrik ini, ya nggak usah pakai listrik PLN, coba jalan nggak? Hal kecil yang saya bicara, waktu ketika bulan Maret, Pak Darmo mengajak saya di Bali melihat ya charging daripada listrik waktu itu. Saya lihat chargingnya bentuknya macam-macam, betul. Ibarat colokan listrik, ya ada yang bulat, ada yang gepeng, ada yang tiga, betul nggak? Kebayang nggak? Kalau colokan listrik di Indonesia beda-beda. Nah ini market kita, mesti colokannya mobil juga kita nentuin gitu. Kalau nggak usah isi listrik di sini. Kenapa PLN saya minta juga salah satu membangun ekosistem IBC, Indonesia Baterai Corporation itu tidak lain karena itu. Ekosistem yang harus dihilirisasi untuk kepentingan kita. Kenapa saya juga mendorong PLN membangun power plant yang juga nanti renewable. Betul? Tidak lain kenapa? Jangan kaget dengan kekuatan alam kita yang namanya air, matahari, angin, geothermal. Ini kita bisa menjual listrik ke negara tetangga. Artinya apa? Mereka butuh kita. Kalau nakalan ya kita mintain aja listriknya. Nah hal ini yang kita lakukan. Daripada apa? Kita terus dipenetrasi. Nah karena itu juga saya tahu keuangan PLN berat. Makanya saya pastikan. Saya perbolehkan membuat unit baru kan. Kenapa? Yang namanya beyond KWH. Di luar listrik. Sehingga apa? Ada pemasukan baru dari PLN tidak hanya listrik. Karena kalau dulu bicara apa? Listrik masuk sekarang wifi masuk desa. Kita punya jaringan itu sayang kalau tidak dimaksimalkan. Dan ongkosnya sudah nempel di situ. Bukan sesuatu yang baru yang harus diinvestasi secara besar-besaran. Dengan sekarang digitalisasi juga bukan tidak mungkin. Yang namanya tadi infrastruktur yang dipunyakan PLN itu bisa menjadi juga buffer atau pertahanan yang namanya penetrasi digital internasional di kita. Apakah sekarang yang namanya health tech, edutech, itu perlu infrastruktur itu. Nah karena itu saya juga berharap. Saya dapat informasi millennials PLN ini jumlahnya 65%. Penting. Ya, generasi muda PLN juga mulai merubah pola pikirnya kepada knowledge based economy. Apa artinya? Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di PLN itu bukan hanya berdasarkan kekuasaan atau jaringan, tapi harus berdasarkan inovasi. Kita harus lakukan itu. Kita harus dorong itu. Nah, saya makanya berharap juga, saya sudah bicara dengan Pak Teddy. CSR BUMN ini sekarang kita rubah. Salah satunya apa? Pendidikan. Kita menyiapkan 7.700 beasiswa. Yang bisa digunakan apa? Ya, individu yang memang diberi kesempatan baik oleh direksi ataupun SP untuk diberikan pendidikan yang namanya beasiswa. Setuju Pak Teddy? Kita juga berpikir ke depan. Sama. Kan gak selamanya kerja di sini.
Makanya dana pensiun PLN saya juga mau rapihkan. Jangan sampai dana pensiun PLN seperti Jiwasraya, Asabri yang tidak bertanggung jawab kepada tadi kesejahteraan para pensiunan yang mana sudah mengabdi puluhan tahun. Kita juga berharap apa? Dengan sistem yang sekarang juga di CSR BUMN ada yang namanya pendampingan UMKM. Artinya apa? Para pensiunan pun ke depan bisa. Dengan sinergi kita dengan bank-bank Himbara, BRI, Mandiri, kita didik jadi apa? Usahawan. Nah inilah yang saya mau. Makanya ketika saya diundang di sini, Mas Abrar, Mas Bintoro, dan tentu Pak Dirut, Pak Komod, saya sangat senang. Ini keluarga besar kita. Kita harus rukun supaya kita berkembang. Tinggal bagaimana kita mensinergikan program-program yang namanya pengembangan daripada PLN-nya mesti sehat, tapi juga program kesejahteraan kepada seluruh yang ada di PLN yang selama ini sudah bekerja keras. Dan saya mau pastikan program ini program sesuatu yang kontinuitas. Bukan karena saya jadi Menteri BUMN hari ini ketika sudah menjabat programnya tidak jalan. Harus kita lakukan. Jadi insya Allah dari hasil pertemuan ini nomor 1 saya minta direksi dan komisaris paparkan kepada syarikat pekerja setransparan mungkin seprofesional mungkin roadmap kita. Setuju? Kedua, kita juga sama-sama perbaiki yang namanya dana pensiun PLN supaya tidak dikorupsi terus. Dan juga kita sinergikan daripada tadi program-program yang bisa mengangkat kesejahteraan daripada kepegawaian PLN dengan konsep yang namanya tadi dari Kementerian BUMN punya. Baik apakah CSR-nya, apakah pendampingan bersama sinergisitas BUMN lain, sehingga apa? Tadi, jangan seperti teori, ya, habis manis sepah dibuang. Setuju? Jadi, terima kasih tentu atas undangannya dan saya terbuka. Kalau nanti sudah ada isu-isu yang bisa disepakati atau solusi, silahkan perwakilan bersama direksi komisi menghadap saya kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Namun sebelum Bapak turun, mohon berkenan Pak, kita bagi-bagi hadiah dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Kami minta nanti ada di belakang Pak hadiahnya ada sepeda listrik dan motor listrik untuk semua yang ada di sini. Kami mohon Pak Erik. Mohon berkenan memberikan pertanyaan Pak. 2 pertanyaan saja. Boleh ya Pak ya? Oke. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Iya. Terima kasih. Kalau millennials pertanyaannya nggak nyambung soalnya. Wow. Hah? Betul nggak? Trennya tuh pertanyaannya yang nggak nyambung, bukan yang gampang dijawab. Hah? Betul? Betul. Nah, saya kasih pertanyaan yang gampang tapi susah. Gampang Boleh, tapi Pak. susah. Gampang Pertanyaan tapi susah. pertama, silakan Pak. Ya, kayaknya 70% nggak bisa jawab. Yang udah tahu jangan ngomong ya, yang pernah ikut saya ya. Gang apa? Nah, Yang bikin kangen tapi nyebelin. oke. Wah, ini pernah ikut saya kayaknya nih. Langsung Coba tunjuk berdiri. tangan. Wah, silakan berdiri Pak. Mungkin menuju mic di depan untuk menjawab pertanyaannya.
Sebutkan namanya terus jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Menteri BUMN dan Dirut dan juga Kobot. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rum, perwakilan dari DPD UIW RKR Riau dan Kepulauan Riau Pak, UP3 Pekanbaru. Gang yang apa nih Pak? Gang yang buat Waduh. Gang yang bikin kangen tapi nyebelin kadang-kadang. Gang yang bikin kangen dan nyebelin, gangguin kamu tiap hari Pak. Wah. Betul Pak? Betul, Pak. Betul. Selamat Selamat. mendapatkan 1 buah sepeda listrik. Sepeda listrik. Mungkin langsung maju ke depan biar langsung berfoto Waduh. dengan Pak Erik nih. Mungkin tim dokumentasi bisa langsung difoto. Kayaknya habis silakan. ini pulangnya naik sepeda listrik nih Kak. Bisa, betul Wah. sekali. Iya. Tenang saja, masih ada satu lagi motor listrik ya. Motor listrik. Iya. Kalau yang tadi harus di kayu. Iya, kalau yang sekarang ini tinggal harus digas. digas aja ya. Oke. Oke. Selamat. Oh masih. Mau video dulu. Wah, kapan lagi ketemu Oh, Pak Menteri langsung ya? Iya. Oke. Jangan Oh, bikin selfie, reel. selfie. Oh, Wah, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Kapan lagi? Nah, ini Aduh, baru iris peserta sekali ya. yang luar biasa ya. Oke, terima kasih. Oke, Selamat kepada selamat. pemenang. Satu lagi, Pak Menteri, Satu izin. lagi, Pak. Satu lagi biar Pak Dirut yang nanya. Ayo Pak Dirut. Oh, baik, kami Pak. silakan Pak Dirut untuk maju ke depan. Mohon izin Pak Menteri. Iya. Ini akan hadiahnya motor listrik ya Pak Dirut ya. Kapan listrik kita karbon netral? Tahunnya berapa? Monggo. Iya, karbon netral. Siapa Pak Dirut? Silakan Pak Monggo Dirut dipilih, untuk Pak Dirut. memilih. Yang itu. Oke. Ya, Baik, silakan maju Pak. Tepuk tangan dong. Silakan menuju mic. Mohon Mic-nya izin jawabnya sini. di Oh, iya. mic. Tenang. Terlalu Jawab dulu. bersemangat ya. Jawab dulu Pak. Oke. Karbon netral yaitu pada tahun 2060 Pak. 2060 Pak. Luar biasa. Wow, selamat. Silakan maju ke depan Pak. Mendapatkan Mendapatkan apa sih? motor listrik. Wow. Langsung loh dapat motor listrik dan berfoto dengan Dirut PLN dan juga Pak Menteri BUMN Pak Erick Bapak Erick Thohir, Thohir. luar biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Wow. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pulang naik motor listrik ya. Iya. Nah, nanti hadiah bisa diklaim di registrasi, jangan lupa ya. Kalau nggak diklaim nanti buat saya hadiahnya. Buat saya juga. Baik, terima kasih kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Direktur Utama PT PLN Persero.